Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan menjalankan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amalia ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, tahsin dan tafsir kita. Insyaallah hari ini kita masuk di ayat yang ke-47 ya, di ayat yang ke-47. Seperti biasanya kita baca terlebih dahulu, kemudian baru kita terjemahkan dan kita bacakan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an, dan takutlah kamu kepada hari di mana seseorang tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa membalas orang lain, wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tidak diterima syafaat pertolongan, wala yukhadhu minha 'adlun wala hum yunsarun, dan tidak diambil darinya keadilan dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak mendapatkan pertolongan. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, ayat ini yang dirahmati Allah, bahwa sebagaimana ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-40 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel untuk mengingat-ingat kembali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-40 hampir sama, ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah kalian akan nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Wa aufu bi 'ahdi ufi bi 'ahdikum, dan penuhilah janjiku, maka aku akan memenuhi janjiku untukmu. Wa iyaya farhabun, maka hendaknya kepadaku saja kamu takut. Nah, hadirat Allah Subhanahu wa taala, bedanya antara ayat ini, ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-47 ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada Bani Israel, itu disertai dengan perintah kepada Bani Israel untuk memenuhi janji mereka kepada Allah. Di antara janji-janji mereka adalah bahwa mereka berjanji akan beriman kepada Nabi akhir zaman sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab Taurat. Mereka berjanji akan beriman kepada Nabi Muhammad sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam kitab Taurat. Kemudian mereka juga berjanji akan beriman kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Begitu pula mereka juga berjanji akan mengikuti Al-Quran. Nah, ini adalah janji-janji mereka yang apabila mereka ini memenuhi janji mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka kasih sayangnya di dunia dan menyelamatkan mereka dari azab neraka. Mereka akan diberikan kebahagiaan di akhirat kelak. Tetapi hadirat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat di ayat yang ke-47 dan ke-48 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel untuk kembali mengingat-ingat tentang nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Dan nanti kemudian akan disebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Bani Israel. Nah, nanti kemudian disebut oleh Allah nikmat-nikmat apa saja. Kalau yang awal tadi perintahnya itu fokusnya bukan kepada apa saja nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel, tetapi fokusnya adalah kepada pemenuhan janji, yaitu mereka akan beriman kepada Nabi akhir zaman, mereka akan mengikuti syariatnya, sekaligus mereka akan mengikuti Al-Quran. Tetapi jamaah Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang selanjutnya ini adalah bahwasanya fokusnya nanti yaitu kepada nikmat apa saja yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Bani Israel ini bahwasanya di antara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel ini adalah wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan sungguh kami telah memuliakan kamu di atas orang-orang seluruh alam di masanya, di zamannya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita lihat tafsirnya, ya dzurriyyata Yaqub tadzakkaru ni'ami al-katsirata 'alaikum. Wahai keturunan Yakub,
zamanmu, di masamu. Kemuliaan dengan apa? Bikathratil anbiya, dengan banyaknya nabi-nabi yang diturunkan di golongan kamu, ya, di golongan orang-orang Bani Israil. Wal kutubil munazzalati kat Taurat wal Injil, dan kitab-kitab yang diturunkan seperti Taurat dan Injil. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, Bani Israil itu dahulu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan kemuliaan oleh Allah, ditinggikan derajatnya di atas manusia pada zamannya. Dimuliakan dengan apa? Yaitu dengan diturunkannya banyak nabi dan banyak rasul di kalangan mereka. Ini golongan yang keren, Pak. Kita bisa bayangin itu. Kalau misalnya kita saja terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya suku Jawa misalnya. Kemudian di suku Jawa ini banyak diturunkan nabi-nabi yang asli, ya, bukan nabi palsu, ya. Kalau nabi palsu mah banyak di kita, ya. Misalnya nabi asli gitu, ya, betul-betul nabi dengan membawa mukjizatnya diturunkan di tengah-tengah kita. Itu berarti suku kita ini adalah gitu. Sampai ada di antara kita kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah, mengemban amanah, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kelompok yang sangat luar biasa. Makanya kemudian oleh Allah, Bani Israil itu diingatkan, Bani Israil, ingat akan nikmatku yang telah kuberikan kepadamu. Dulu kamu pernah aku muliakan dengan apa? Dengan turunnya banyak nabi, banyak rasul di kalangan kalian. Itu menunjukkan betapa istimewanya di Bani Israil sebenarnya. Sampai para nabi, para rasul diturunkan ke atas mereka, baik nabi yang terkenal maupun nabi yang tidak dikenal. Ya. Rata-rata para nabi sejumlah 25 nabi dan rasul itu sebagian besarnya adalah diturunkan di tengah-tengah Bani Israil. Tidak hanya itu saja, bahkan kitab-kitab, ya, kitab petunjuk itu diturunkan di tengah-tengah mereka. Makanya bangsa Israel ini atau Bani Israel ini adalah Bani yang sungguh istimewa. Mereka betul-betul melihat Nabi dengan mata kepala mereka. Mereka melihat mukjizat, ya, dengan mata kepala mereka. Kemudian mereka itu juga melihat bagaimana kitab yang asli yang dibawa oleh para nabi mereka. Maka sungguh mengherankan kalau kemudian mereka ternyata tidak mau beriman. Jadi sungguh mengherankan. Kemudian wa khaufu yaumal qiyamah, dan takutlah kalian kepada hari kiamat. Yaumul la yughna ahadun an ahadin syai'an, yaitu hari di mana seseorang tidak akan bisa menolong orang lain. Jadi hari kiamat itu jemaah Allah, semuanya itu nafsi-nafsi. Orang setiap orang akan membawa pahala dan dosanya masing-masing. Setiap orang akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya masing-masing. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil. Kalau dulu kalian punya nabi-nabi, punya rasul-rasul, punya kitab-kitab, kemudian kalian menyombongkan diri karena kalian memang diunggulkan oleh Allah atas makhluk seluruh alam, ya. Kemudian kamu tidak juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diingatkan oleh Allah, takutlah kamu kepada hari kiamat, yaitu hari di mana seseorang tidak mungkin bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Ya, tidak bisa seseorang itu memberikan pertolongan orang lain. Dosanya ditanggung masing-masing. Wala yaqbalullahu syafa'atan fil kafirin, dan Allah tidak menerima syafaat bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang mengingkari, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengingkari terhadap
utusan-utusan Allah, nabi-nabi dan para rasul, terutama Nabi Muhammad SAW, yang mereka ingkari karena mereka tidak yakin bahwasanya Nabi akhir zaman itu turun di kalangan bangsa Arab. Kemudian wala yaqbal minhum fidyah, tidak diterima juga fidyah, tebusan buat mereka. Hari kiamat sudah tidak ada lagi tebusan, ya. Walau kanat amwalal ardi jami'an, walaupun hartanya itu memenuhi bumi sekalipun, walaupun hartanya itu seluruhnya di dunia ini dikumpulkan kemudian dibuat menebus dirinya di hadapan Allah pada hari kiamat, maka itu tidak berguna lagi, ya. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini wala yukhadhu minha 'adlun. Karena tebusan-tebusan itu sudah tidak akan lagi bermanfaat bagi mereka. Wala yamliku ahadun fi hadzal yawm an yataqaddama li nasratihi wa inqadhihi min al-'adhab. Dan pada hari itu, ya, tidak ada seseorang pun yang dapat menolong mereka dan menyelamatkan mereka dari azab. Jadi yang rahmat Allah Subhanahu wa taala ini juga menjadi peringatan buat kita. Ya, kalau kita itu tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, ya, terutama dalam kitab Al-Quran yang menjadi pedoman kita hari ini, maka ancamannya seperti ini. Takutlah kamu kepada hari kiamat, di mana hari kiamat itu pertama, seseorang tidak bisa menolong orang lain. Yang kedua, tidak diterima tebusan, walaupun dia menembus dengan hartanya di seluruh dunia ini. Ya, hartanya banyak sekali dia tembus, dirinya tidak akan diterima oleh Allah. Yang ketiga, ya, dia tidak akan mendapatkan penolong yang akan menyelamatkannya dari azab maupun, ya, yang menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini peringatan kepada Bani Israil sebenarnya, tetapi sekali lagi bahwa Al-Qur'an ini diturunkan kepada kita, maka peringatan itu juga berlaku untuk kita semuanya. Maka ini menjadi koreksi buat kita, ya. Bagaimana kita meyakini Rasulullah SAW? Apakah hanya cukup dengan yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah begitu saja? Apakah itu juga disebut sebagai sebuah keyakinan? Apakah kemudian kita hanya percaya bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah hanya begitu saja? Tidak demikian, ya rahmat Allah. Ketika seseorang itu ikrar bahwasanya dia menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, maka konsekuensinya adalah dia harus taat kepada Rasulullah dengan menjalankan apa? Ya, sunnah-sunnahnya. Ya, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang diajarkan oleh Rasul itu kepada oleh Nabi Muhammad itu, fakhudhuhu, maka ambil dia, kerjakan. Wa ma nahakum anhu, maka yang dilarang oleh Rasul itu tinggalkan. Ini konsekuensi namanya. Maka jamaah rahmat Allah, kita berusaha terus untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya, walaupun dalam pandangan kita, ya, amalan sunnah itu kecil. Tetapi sekecil apapun sunnah yang kita ikuti, kalau itu mengikuti Rasulullah SAW, maka besar di sisi Allah. Jadi ketika kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, berarti kita siap mengamalkan apa yang diperintahkan oleh beliau, apa yang dilarang oleh beliau kita tinggalkan, dan kita berusaha untuk menjalankan syariat-syariat beliau, tidak berusaha menyelisihinya. Ya, ketika Allah SWT, ketika Rasulullah melarang bahwa perbuatan ini haram misalnya, maka kita harus hindari itu. Ketika Rasulullah menganjurkan perbuatan ini, maka kita seharusnya menjalankannya. Itu konsekuensinya. Begitu pula ketika kita menerima Al-Quran, maka konsekuensi daripada Al-Quran yang paling kecil itu adalah membacanya. Itu konsekuensinya. Jadi tidak cukup hanya, oh ya saya percaya Al-Quran itu ada, atau Al-Quran itu turun dari Allah, tapi gak pernah baca sama sekali, ya percuma juga. Karena keimanan itu mesti
Inilah jamaah mata Allah Subhanahu wa taala, bukti bahwasanya kita itu beriman kepada nabi dan kepada Al-Qur'an. Makanya di ayat sebelumnya ya, bahwasanya bukti kalau Bani Israil itu menerima Rasulullah Muhammad SAW, beriman kepada beliau adalah perintah Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Itu buktinya. Kalau kamu memang percaya kepada Muhammad, maka musola, dirikan sholat. Sholatnya bagaimana ya? Sholat seperti yang dicontohkan Rasulullah. Kemudian apa? Tunaikan zakat. Zakatnya kepada siapa ya? Kepada Rasulullah. Warka'u ma'ar raki'in, bergabunglah dengan orang-orang mukmin yang lainnya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini berarti konsekuensi dari mengimani Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan menjalankan syariat. Berarti dia harus melepaskan syariat-syariat yang telah. Maka orang-orang mu'alaf itu jamaah mata Allah, ketika dia berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi, saya berjanji, ya kan, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka saat itu dia harus konsekuensi apa? Yang pertama, meninggalkan kebiasaan mereka menyembah Tuhan-Tuhannya. Dia harus tinggalkan semuanya ini. Dia harus tinggalkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang tidak sama dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, maka jamaah mati Allah, begitu pula dengan kita. Ketika kita mengimani Allah Azza wa Jalla, maka kita tinggalkan keyakinan-keyakinan yang tidak mendasar, ya. Keyakinan yang justru bertentangan dengan Al-Quran. Mitos-mitos harus ditinggalkan, ya. Khurafat harus ditinggalkan. Keyakinan kepada benda-benda yang memberikan misalnya keramat dan seterusnya harus ditinggalkan. Karena hal itu tidak sesuai dengan apa yang tertutur di dalam Al-Quran. Ini konsekuensinya. Kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang lainnya yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israil, yang pertama tadi adalah Allah muliakan, Allah tinggikan derajat mereka di atas umat-umat yang terdahulu, ya, umat-umat di zaman mereka, dengan diturunkan nabi-nabi kepada mereka dan kitab-kitab suci diturunkan kepada mereka. Yang kedua adalah wa in najaynakum min ali fir'aun, dan ingatlah juga ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan bala pasukannya. Yasumunakum su'al adab, yang telah menimpakan kepada kamu, ya, azab yang jelek atau siksa yang jelek, hukuman yang buruk, ya. Mereka menimpakan hukuman yang buruk kepadamu. Apa hukuman yang buruk itu? Ditimpakan oleh Fir'aun dan pasukannya kepada Bani Israil, yaitu yudzabihuna abna'akum, mereka menyembelih anak laki-laki kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim, yang demikian itu, yang pada demikian itu merupakan ujian dari Tuhanmu yang Maha Agung, ya. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini diingatkan lagi, ini nikmat lagi nih, ya. Jadi pada saat itu bangsa Israel atau Bani Israel itu di zamannya Fir'aun itu mereka dijadikan budak. Mereka tinggal di Mesir, ya, yang memerintahkan pada saat itu adalah bangsa Kiptiah atau bangsa Koptik, ya. Jadi orang-orang Mesir pada saat itu disebut sebagai bangsa Koptik. Bangsa Koptik pada saat itu mereka menguasai tanah Mesir. Nah, orang-orang Bani Israel itu menjadi jajahannya, dan mereka kemudian dijadikanlah budak-budak, ya, untuk untuk membangun mereka lah yang disuruh yang diperintahkan, ya. Sebagaimana dulu ketika kita dijajah oleh Belanda, ya kan. Nah, pembangunan banyak di negeri kita ini yang dibangun Belanda, tapi yang bangun siapa?
dan itu kerjanya pun dengan kerja paksa ya, atau yang kita kenal dengan kerja rodi. Nah mereka juga gitu, mereka terhina Bani Israel itu, mereka terhina di zamannya Fir'aun ini, sampai keputusan Fir'aun yang sangat menghinakan mereka adalah ketika Fir'aun ini memberikan hukuman atau menimpakan hukuman kepada orang-orang Bani Israel, yaitu dengan menyembelih anak laki-laki mereka. Berawal dari mimpi ya. Jadi Fir'aun ini ya, sebagaimana yang kita pahami bersama jemaah Allah, Fir'aun ini mimpi bahwa kekuasaannya akan diruntuhkan oleh seorang anak laki-laki. Maka dia undang para ahli nujum, para ahli yang dapat menafsirkan takwil mimpi, dia undang semuanya, kemudian minta pendapatnya ya. Apa maksud daripada mimpi saya ini? Nah, jadi jamaah Allah, mimpi itu kadang-kadang memang jadi petunjuk ya. Mimpi kita itu kadang-kadang jadi petunjuk. Jadi mimpi itu tidak hanya sekedar, kata orang kembangnya, tidak hanya sekedar itu ya, kadang-kadang memang mimpi itu menjadi petunjuk. Kadang-kadang ketika seseorang itu istikharah ya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pilihan yang terbaik, maka kadang-kadang jawaban Allah itu melalui mimpi, tapi tidak harus ya, tidak harus. Jangan sampai kemudian dalam pikiran kita itu bahwa salat istikharah itu jawabannya mesti melalui mimpi, sehingga kalau nggak mimpi-mimpi berarti belum dapat jawaban ya. Nah, belum tentu juga. Karena apa? Karena Allah memberikan jawaban itu ya suka-suka Allah ya kan. Ya terkadang Allah memberikan jawabannya melalui ketenangan hati. Tiba-tiba mantap di samping sini ya, gitu ya. Nah itu juga jawaban Allah asas istikharah juga ya. Tetapi bisa juga dengan melalui mimpi, karena mimpi itu juga menjadi isyarat ya. Misalnya ada mimpi apa gitu ya, kemudian kita dapat isyarat di sebuah jangan-jangan mau ada yang kejadian apa ini. Kadang-kadang seperti itu. Nah, kemudian beberapa hari kemudian misalnya ada keluarganya meninggal dunia. Oh ini mimpi saya. Jadi itu bisa jadi petunjuk memang. Ya. Tapi juga tidak sembarangan kita mentakwilkannya. Kalau salah mentakwilkannya, kayak Fir'aun ini nantinya. Ya. Salah dia mentakwilkannya sehingga kemudian apa yang terjadi? Dia bunuh anak laki-laki dari Bani Israel. Luar biasa. Maka kalau dengan ada mimpi itu, kalau memang kata Rasulullah, kalau mimpi itu buruk, maka tidak boleh diceritakan. Ya, kalau mimpinya buruk, nggak usah diceritakan, sudah untuk dirinya sendiri saja. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mimpi yang buruk tersebut. Tapi kalau mimpinya bagus, boleh diceritakan. Siapa tahu ada orang yang ahli diberikan takwil oleh Allah, bisa menakwil mimpi sehingga ya bisa disampaikan mimpi itu. Sebagaimana dulu Nabi Yusuf itu terkenal dengan apa? Tukang takwil mimpi. Ada dua orang di penjara di satu sel dengan dia cerita ya, maka kemudian yang satunya adalah tukang membawa roti, pembuat roti, yang satunya adalah tukang membawakan minuman untuk raja. Masing-masing bermimpi, kemudian ditakwilkan mimpi itu oleh Nabi Yusuf, ternyata kejadian betul ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa mimpi itu juga terkadang menjadi isyarat ya. Maka kita tidak boleh menghormati Allah yang menafikan mimpi itu ya. Tapi kemudian jangan sampai keliru mentakwilkannya ya. Kalau keliru mentakwilkannya, kalau kayak Fir'aun membunuh orang banyak, kalau mentakwilkannya yang keliru lagi bisa jadi apa itu? Dulu itu apa? Ditomboi. Nah, dulu kan ditomboi ya. Ngimpi apa mau ngimpi kuda, cari nomornya. Berapa nomor kuda ini? Kan? Besok tombol. Ya. Ternyata kembar beneran. Wah ini ujian itu berarti ya. Ini mimpi ya. Nah Fir'aun awalnya juga gitu. Ketika dia mimpi bahwa
tetapi kemudian wa yastahyuna nisa'ahum, dan membiarkan perempuan-perempuan, anak perempuan mereka. Wa dhkuru ni'matana 'alaikum hina anqadnakum min batshi fir'auna wa atba'ihi, dan ingatlah akan nikmat kami yang telah kami berikan kepadamu, ya, ketika Fir'aun dan bala tentaranya menimpakan kepadamu, wa hum yudhiquna asyadal 'adzab, yang memberikan hukuman yang sangat berat kepada kalian. Fayuktiruna min dzabhi abnaikum, dengan menyembelih, ya, anak laki-laki kalian. Banyak sekali anak laki kalian yang disembelih, ya, oleh Bani Israil. Ini diingatkan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad disuruh mengingatkan kembali kepada Bani Israil, wahai Bani Israil, dulu kamu itu pernah menjadi, ya, Allah Subhanahu wa taala pernah mengangkat kamu dengan diutusnya para nabi-nabi, tapi pernah kamu juga dihinakan, dijatuhkan oleh Allah. Pada zaman siapa itu? Zamannya Fir'aun. Ya, saat itu kamu tidak punya negara, ya, kamu kemudian menjadi warga kelas 2, kamu dihinakan oleh Fir'aun, kamu dijadikan budak, bahkan anak-anak laki-lakimu disembelih semuanya oleh Fir'aun karena Fir'aun takut di antara bayi laki-laki dari suku kalian itu akan meruntuhkan atau menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Ya. Kemudian wa yastabiquna nisa'akum lil khidmati wal imtihan, dan mereka membiarkan anak-anak perempuan di antara kalian untuk apa? Supaya menjadi khidmah, menjadi pelayan. Ya. Jadi, dan wal imtihan untuk menjadi budak. Jadi anak-anak perempuannya, wanita-wanitanya dibiarkan hidup, memang tujuannya untuk dijadikan pelayan-pelayan, untuk dijadikan budak-budak mereka. Ya, nah ini kan sangat dihinakan gitu. Di satu sisi Allah memuliakan kalian, ya, dimuliakan kalian itu dengan diutusnya para nabi-nabi, tapi kalian juga pernah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu kalian diselamatkan. Wa idnajainakum, ya. Wa idnajainakum, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian. Diselamatkan oleh Allah. Itu Allah yang menyelamatkan, bukan kalian. Kalian tak melakukan peperangan apapun, tidak melakukan pemberontakan misalnya, atau tidak melakukan penyerangan misalnya, tidak. Ya, Allah yang menyelamatkan kalian itu. Wa fi dzalika istibar lakum min rabbikum wa fi injaikum minhum ni'matun 'azimatun, dan di dalam pembebasan kalian dari Fir'aun itu terdapat nikmat yang besar. Jadi itu merupakan nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kalian. Nah, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini juga menjadi peringatan buat kita, ya, peringatan buat kita bahwasanya hendaknya kita ini, ya, mengingat-ingat nikmat Allah. Ya, kita ini mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita ini sering melupakan nikmat Allah. Ini diperintahkan untuk syukur. Ya, karena dengan syukur itulah kita akan terselamatkan. Ya, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan kita mensyukuri nikmat Allah. Bani Israil ini banyak melupakan nikmat-nikmat Allah itu, jemaah. Bahkan mereka sudah dibebaskan dari diselamatkan dari Fir'aun yang memberikan bencana kepada mereka dengan membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan perempuan-perempuan mereka untuk dijadikan pelayan dan dijadikan budak, ya. Tetapi kemudian mereka tidak mengingat hal itu, ya, mereka justru melupakannya. Mereka tidak juga beriman kepada Allah, mereka juga tidak beriman kepada Rasulullah, ya. Padahal di dalam penyelamatan itu terdapat nikmat yang agung, nikmat yang besar. Tustaujabu syafarallahi ta'ala fi kulli usurikum wa ajyalikum, ya. Maka diperintahkan kepada mereka itu, ya, diwajibkan kepada mereka untuk senantiasa bersyukur
bersyukur kepada Allah fi kulli usulikum ajyalikum, ya, di setiap keadaan, di setiap generasi. Pokoknya seterusnya kalian itu harus bersyukur. Kalau tidak diselamatkan oleh Allah, apa yang terjadi? Habis kalian sudah. Kalau tidak diselamatkan oleh Allah, ya, itu habis mereka itu. Sama dengan kita. Kalau kita itu tidak diselamatkan oleh Allah, ya sudah habis kita itu. Kita itu dulu senjatanya apa waktu dijajah oleh bangsa asing? Cuma bambu runcing aja. Yang punya bambu runcing, yang punya keris ya gitu ya. Itu kalau bukan karena pertolongan Allah, makanya luar biasa ulama-ulama kita yang membuat pembukaan undang-undang dasar dengan rahmat Allah. Memang dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, bukan karena kita hebat, bukan karena kita dulu tuh orangnya sakti-sakti, ya. Katanya kita itu dulu orangnya sakti-sakti, kan? Nah, tapi ditembak Belanda mati juga katanya. Ya. Bukan itu yang menyebabkan kita ini hebat, bukan itu yang menyebabkan kita ini selamat mendapatkan kemerdekaan. Tetapi semuanya itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus diingat-ingat nikmat itu, ya. Dengan senantiasa kita isi kemerdekaan itu dengan apa? Ketaatan kepada Allah. Jadi mengisi kemerdekaan itu adalah dengan cara taat kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Itu sebenarnya. Ini kan sama ini. Allah memberikan kemerdekaan kepada orang-orang Bani Israel, ya, dari azab yang ditimpakan oleh orang-orang Fir'aun dan pasukannya, yaitu membunuh, ya, anak-anak laki-laki mereka, diselamatkan oleh Allah, gitu kan. Mereka ini, ya, dengan adanya Nabi Musa, walaupun nanti perantaranya adalah Nabi Musa, yang kemudian mereka ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka merdeka. Nah, ketika mereka merdeka seperti itu, untuk mengisi kemerdekaan mereka apa? Wa aufu bi ahdikum, maka penuhi janjimu, yaitu apa? Mereka harus beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang diturunkan oleh Allah. Mereka harus yakin kepada kitab-kitab Allah. Mereka kalau di zamannya Rasulullah, ya mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad dan juga ajaran yang dibawanya. Ini pelajarannya sangat besar ya Allah, ya. Nah, sayangnya banyak di antara kita ini yang lupa, ya, bahwa dianggap kemerdekaan itu kita sudah bebas, sehingga perlu untuk kita rayakan dengan kegembiraan dan euforia, hanya gembira-gembira saja. Ya, makanya kalau mohon maaf Bapak Ibu-ibu, ya, kalau ada peringatan hari kemerdekaan bangsa kita ini, yang diisi apa biasanya? Hura-hura saja, tarik tambah. Itu gak apa-apa, itu hiburan saja. Tapi yang harus diingat itu adalah, ya, bahwa kemerdekaan itu atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas perjuangan pahlawan saja. Ya, mereka memang berjuang, gitu ya. Tapi kalau bukan pertolongan Allah, misalnya mereka gak akan juga diberikan kemenangan. Ya, mungkin kita itu modalnya apa gitu loh. Tapi kita tidak boleh menafikan jasa para pahlawan, karena mereka adalah orang-orang hebat, mereka itu, ya, mengorbankan dirinya tanpa harus pamrih, ya, harus namanya tercatat. Misalnya mereka dicatat pun juga nggak tahu mereka itu, ya, hari ini nama mereka tercatat, ya, menjadi pahlawan nasional, pahlawan apa misalnya, ya, mereka itu tidak ada yang tahu, kan, mereka sudah meninggal dunia, ya. Mereka ditetapkan sebagai pahlawan Indonesia juga, mereka sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena tujuan mereka berjuang bukan untuk itu sebenarnya. Karena mereka berjuang ini memenuhi panggilan Allah sebenarnya. Nah, ketika kita ini menjadi generasi penerusnya, ya, sebagaimana Bani Israil ini diingatkan kembali oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ini, isi kemerdekaan kalian dari cengkraman Fir'aun itu dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita juga gitu. Justru ketika kita peringati itu, maka yang ada dalam hati kita adalah kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan penyimpangan. Ya, itu bentuk
nikmat itu bentuknya mufrad ya. Kalau bentuk jamaknya ni'am ya, banyak kenikmatan. Tapi walaupun bentuknya tunggal seperti ini, maksudnya adalah banyak. Nikmat Allah itu banyak yang telah kami berikan kepada kalian, dan Allah unggulkan kalian atas golongan yang lainnya di zaman mereka. Ya, tapi ingat yang rahmat Allah, walaupun kita diunggulkan oleh Allah, kalau kita sampai lengah, maka kita juga akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu kepada derajat yang tinggi. Maka bangsa ini juga gitu, nggak boleh lengah sebenarnya. Kita sudah diberikan kemerdekaan, itu nikmat yang sangat besar ya Allah. Kita diberikan kemerdekaan ya dengan keluarnya Belanda, Jepang, mungkin dulunya juga ada Portugis, ada Spanyol, mungkin ada Inggris juga. Ya, kemudian semuanya itu disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang besar. Ya, nikmat yang besar. Kalau tidak karena rahmat Allah, mungkin hari ini kita masih dijajah. Hari ini mungkin kita masih dijajah. Ya, bukankah masih banyak negara-negara yang masih dijajah, ya kan? Walaupun secara secara nyata itu kita masih dijajah juga ya. Dijajah secara ekonomi, ya kan? Nah, gitu ya, dijajah secara kebijakan gitu ya. Nah, kita masih dijajah juga gitu. Ya, tetapi masih penting lah ya, karena kita masih bebas untuk melaksanakan ibadah. Kalau zaman dulu kan kita sulit sekali untuk melaksanakan hal yang demikian itu. Tetapi kalau kita lengah, ya tidak boleh lengah ini, ya nggak boleh lengah. Karena kalau mereka bisa jadi Allah akan tumadadanahu asfala safilin, kita bisa dibalikkan lagi, hancur lagi nih negeri ini. Makanya peringatan-peringatan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, ya, kemudian peringatan-peringatan terkait dengan ancaman-ancaman dari luar itu penting untuk konsolidasi kita supaya kita tidak terlalu lengah dengan kemerdekaan kita. Ya, kemerdekaan kita sudah berapa tahun ya Pak? Tahun ini berapa tahun? 70 berapa? 77 Pak. Ya, berapa? 70 sekian ya, Masya Allah ya. Sudah banyak sekali, usianya sudah tua. Seharusnya kita sudah makmur luar biasa Pak ya. Ya, tapi kita ya seperti ini, masih saja dijajah. Karena memang Indonesia ini adalah memiliki segalanya ya. Dari tanahnya, Masya Allah, di dalam tanahnya saja banyak sekali kandungan-kandungan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Belum lagi tanaman-tanamannya yang tidak ada di dunia ada di Indonesia. Belum lagi dengan suhunya yang muqtadil ya, yang seimbang antara kemarau dengan hujan. Ya, Masya Allah, luar biasa. Perputaran jamnya juga perputaran jam yang sempurna ya, antara siang dan malamnya kan. Karena ada orang yang siang terus nggak ada malamnya, ya kan? Kita ini Masya Allah luar biasa ya. Maka negeri kita ini menjadi rebutan. Maka kalau kita tidak sadar ya, bisa-bisa kita akan dikembalikan ya oleh Allah untuk dijatuhkan. Makanya perlu untuk kemudian mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa taat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ini yang bisa kita pelajari sama Allah dari ayat ke-46, 47, 48 dan 49. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan mengupas nikmat-nikmat yang lainnya yang diberikan Allah kepada Bani Israil. Yang mudah-mudahan ini juga akan menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Subhanallah.